Di era globalisasi, dengan tantangan integrasi nasional yang semakin kompleks, Indonesia dikenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan suku, agama, budaya, serta kesenjangan sosial dan ekonomi yang masih menjadi faktor pemicu perpecahan. Muncul pertanyaan besar, apakah Indonesia mampu mempertahankan integrasi nasional di tengah derasnya arus perubahan zaman? Kenapa hidup harus sesulit ini sih? Kenapa kuliah itu harus seberat ini? Aku capek. Aku benar-benar capek. Aku pengen berhenti. Pengen istirahat. Tapi aku gak bisa. Aku harus tetap jalan. Aku harus tetap kuliah. Bukan karena aku mau. Tapi karena keadaan yang memaksa aku buat terus jalan. Wah, kita yang pintar ini ternyata bisa kelihatan seterpuruk ini juga ya. Apaan sih, aku gak mood nih. Ya elah, santai aja kali. Gue cuma kasihan lihat lo, si bintang akademik ternyata bisa jadi mahasiswa gagal juga ya. Gue capek sih. Capek kenapa lo? Capek belajar mati-matian, tapi harus tetap bersaing sama si MBS itu, si Nikma dan Widya. Atau capek karena nilai lo mulai turun? Dengar gue bisa bantu lo. Gue tahu gimana caranya supaya lo tetap di puncak tanpa harus capek-capek kayak gini. Hah? Maksudnya? Ya gimana ya? Intinya ada cara yang lebih gampang supaya lo dapat nilai bagus. Nggak harus jujur kan? Selama nggak ketahuan, siapa yang peduli? Aku nggak tahu Sri, itu nggak benar caranya. Dunia ini nggak adil. Yang licik menang, yang jujur kecapean. Lo mau gini-gini aja terus? Apa deh? Lihat nih, siapa yang datang? Si anak desa yang gak bisa move on dari gaya kampungannya dan sobetan itu. Wih, lo gak malu ya? Udah semester 2, tapi pakainya kayak gini-gini aja. Gak ada peningkatan ya? Kan ya Sri, aku mau balik. Santai dong, gue kan cuma ngajak lo. Ya sedikit beradaptasi, gak capek jadi mahasiswa yang gak dianggap. Kalau caranya jadi kayak kamu tuh oke nggak begitu? Terserah sih, kalau itu mau kamu. Tapi jangan kaget kalau misalnya gak ada yang nganggep lo di kampus ini. Guys, gue baru dapat info nih, katanya dosen pertama itu nggak masuk. So, kelas pagi kita hari ini kosong. Berarti ketemuan batu kedua dong, jam 11. Serius nih, jadi kita bisa serapan dong. Jadi terserah dan aja sih, gue mau nanya dulu soal ini. Aku nggak tahu sih, akhir-akhir ini semuanya terasa berat. Bener gue paham kok lo selalu jadi mahasiswa unggulan, lo selalu berusaha keras, tapi apa tuh cukup? Lo tetap terbebani, lo tetap capek. Gue cuma nawarin solusi buat lo tahu itu.
Sebenarnya lo cuma punya target sih buat lo bisa manfaatin. Target? Maksudnya? Widya, Ngapain lo bawa Widya? denger dulu. Lo sadar gak sih? Widya tuh cuma jadi beban buat lo. Lo yang terdekat sama kematian. Tapi lihat dia malah menikmati peran menjadi korban. Sedangkan lo yang berjuang dari nol, lo yang diremehin. Adil, enggak kan? Gue cuma mau bilang, kalau lo bisa bantu Widya buat sadar diri, dia pasti tahu kok tempatnya. Lagian ini kesempatan besar buat lo. Lo mau jadi yang terbaik tanpa harus kerja keras 2 kali kan? Gue nggak tahu Sri, itu nggak benar caranya. Gini apa peduli, siapa yang benar dan salah. Intinya siapa yang menang. Lo mau jadi pemenang atau jadi pecundang? Selamat siang semuanya. Siang, Gimana hari ini masih semangat kan? Jadi hari ini kita akan diskusi tentang integrasi nasional. Saya akan membagi kalian dalam kelompok yang sudah saya susun sebelumnya. Tugas kalian adalah membuat analisis singkat mengenai tantangan integrasi nasional di Indonesia. Bagaimana perbedaan bisa memperkuat persatuan dan menjadi contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok selanjutnya Suci, Berisa, dan Aida. Dan kelompok terakhir Ika, Sri, Widya, dan Nifma. Kalian satu tim. Wah, kebetulan banget ya, If. Ini kesempatan lo buat nunjukin siapa yang lebih unggul. Saya harap kalian bisa bekerja sama dengan baik. Ingat, tugas ini bukan sekedar tentang teori, tetapi juga bagaimana kalian bisa mempraktikkan integrasi itu sendiri dalam kelompok kalian. baik Bu. Oke, kita mulai aja ya. Tugasnya tentang tantangan integrasi nasional. Bagaimana perbedaan memperkuat persatuan. Gimana kalau kita bagi tugas saja, biar lebih cepat dan lebih efisien? Mungkin kita bisa ambil tantangan Indonesia dalam menghadapi integrasi nasional. Gimana? Setuju nggak? Tantangan, jelas perbedaan itu sendiri. Orang-orang kadang ribut karena beda bahasa, suku, dan budaya. Malah kadang bikin konflik. Ya Sri, tapi kita juga harus lihat dari sisi positifnya perbedaan kekuatan untuk kita saling memahami. Betul. Maksudnya integrasi nasional itu bukan hanya menyatukan perbedaan, tapi bagaimana kita bisa bekerja sama namun memiliki latar belakang yang berbeda. Contoh konkretnya, kita bisa ambil dari kehidupan di kampus kita sehari-hari. Kita datang dari daerah yang berbeda, punya cara pola pikir yang beda, namun pada akhirnya kita datang untuk belajar dan berkembang. Gimana kita mau maju kalau kita berkonflik terus? Benar, aku setuju. Nah, gitu dong guys. Jadi gue rangkum ya materi yang kita dapat hari ini. Terus itu gue kumpul ya tugasnya. Kenapa mereka masih bisa tertawa dan bekerja sama setelah semua yang gue coba lakuin? Gue pikir kalau mereka terpecah, gue yang akan unggul. Tapi malah gue yang sendirian sekarang. Gue nyadar, gue salah. Gue sempat berpikir kalau perbedaan itu mungkin bisa bersaing, bukannya bekerja sama. Gue setuju sama lo semua, terutama lo itu. Gue takut kalah, takut nggak dianggap. Makanya gue coba buat ngeluarin kalian. Gue pikir kalau gue bisa bikin lo berantem, gue bisa lebih unggul. Tapi gue salah. Ini udah curiga Sri. Udahlah Sri, pada akhirnya kan kita saling mengerti. Kalau kita itu harus saling dukung, bukan saling ngejatuhin. Udahlah. Maaf ya, Rita. Iya. Gak apa-apa Sri. Kayak kita kan teman. Cerita ini mengajarkan kita bahwa persatuan dalam perbedaan adalah kunci dari kehidupan yang harmonis. Perbedaan bukan alasan untuk terpecah, tetapi peluang untuk kita saling mengerti.